Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 8, yaitu Bahasa Indonesia dalam Diplomasi Internasional dan Identitas Bangsa. Dari pendahuluan dulu, mungkin menjelaskan tentang latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi dan identitas suatu bangsa dalam era globalisasi. Bahasa menjadi sarana penting diplomasi antar negara. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi dalam negeri, tetapi juga mulai berperan dalam hubungan internasional. Menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia mencerminkan identitas bangsa. Dari yang saya lihat, sebagai bahasa sebagai alat komunikasi dan identitas suatu bangsa dalam era globalisasi. Dari alat komunikasi dulu deh Pak. Bahasa itu bisa mencerminkan budaya, nilai, dan jati diri suatu bangsa. Dari bahasa Indonesia sendiri juga bisa menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ada peran bahasa Indonesia sebagai identitas suatu bangsa dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, di tengah hubungan antar negara yang semakin kompleks, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam forum internasional, pertukaran pelajar, dan kerjasama antar negara. Lalu hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat lokal, tetapi juga bisa menjadi jembatan global bagi negara Indonesia dan negara-negara lain. Lalu dari latar belakang diplomasi internasional, bahasa Indonesia bisa membantu juga sih Pak untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan luar negeri, baik melalui pendidikan budaya maupun kerjasama politik dan ekonomi. Begitu. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, sebagai bahasa nasional, simbol persatuan bangsa, sarana komunikasi lintas suku dan daerah, identitas nasional Indonesia. Mungkin dari apa yang saya tangkap, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa. Terus di tengah keberagaman suku dan budaya, bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi lintas daerah dan memperkuat identitas nasional sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, ada sebagai bahasa negara, digunakan dalam administrasi pemerintah dan pendidikan dan hukum. Menurut saya, bahasa Indonesia bisa digunakan secara resmi dalam urusan pemerintah. Pasti digunakan secara resmi dalam urusan pemerintah, pendidikan, dan hukum. Hal ini menciptakan mungkin standar komunikasi yang jelas dan sah di seluruh lembaga negara, serta menjamin menjamin pemahaman dan keadilan dalam pelayanan publik, begitu Pak. Lalu dengan diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari yang saya dapat, dari yang saya cari dan saya pahami lagi, dasarnya tercantum dalam undang-undang itu, di Undang-Undang 1945 pasal 36, yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Itu mengartikan penggunaannya bukan hanya budaya, tapi juga kewajiban konstitusional Pak, gitu.
Selanjutnya ada bahasa Indonesia di tingkat internasional, dipelajari di lebih dari 50 negara. Contoh Australia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Polandia, dan lain-lain. Menurut saya, hal ini menunjukkan minat global terhadap bahasa Indonesia, baik untuk keperluan akademik, bisnis, bahkan bisa juga untuk budaya. Contoh dari universitas di Australia dan Jepang yang mungkin ada membuka program studi bahasa Indonesia agar mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar di sana memahami bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Lalu ada diajarkannya di lebih dari 30 lembaga pendidikan luar negeri. Bahasa Indonesia menjadi bagian dari kurikulum resmi di banyak institusi. Jadi tidak hanya bahasa Inggris yang menjadi bahasa utama, tapi bahasa Indonesia juga dipelajari oleh negara-negara di luar sebagai kurikulum resmi, yang saya bilang tadi, sebagai kurikulum resmi di institusi yang dapat memperluas pemahaman dunia terhadap Indonesia dan memperkuat hubungan antar bangsa, antar negara juga. Lalu ada menjadi salah satu bahasa resmi di beberapa forum internasional seperti ASEAN. Dari penjelasan ini, dari pengakuan ini memberi legitimasi bahasa Indonesia sebagai bahasa diplomasi dan kerjasama regional dalam memperkuat posisi Indonesia dalam mengambil keputusan internasional, begitu. Selanjutnya ada digunakan oleh diplomat dan perwakilan Indonesia dalam pertemuan internasional. Itu contohnya digunakan dalam pidato, negosiasi, dan dokumen resmi yang bisa menunjukkan bahwa bahasa ini mampu mewakili kepentingan nasional di panggung global, gitu. Selanjutnya ada peran dalam diplomasi internasional. Sebagai alat komunikasi diplomatik dipakai dalam pertemuan bilateral dan multilateral, menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan bangsa. Sebagai alat komunikasi diplomatik biasa digunakan dalam pertemuan yang dimaksud bilateral dan multilateral sebagai simbol kemandirian bangsa. Itu ketika diplomat berbicara yang menggunakan bahasa nasional, itu menunjukkan identitas dan kebanggaan Indonesia di panggung internasional. Lalu ada soft power diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk memperkenalkan budaya, seni, dan nilai-nilai Indonesia melalui program Bahasa Indonesia sebagai Penutur Asing atau BIPA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang saya cari lagi, yang saya teliti dan saya pahami, bahasa Indonesia itu dimanfaatkan dalam diplomasi budaya yang dimaksud sebagai BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, yang dikoordinasikan oleh Kementerian melalui Pendidikan dan Kebudayaan, yang memperkenalkan budaya Indonesia secara halus dan membangun citra positif negara. Jadi membangun pandangan positif dari negara lain ke negara Indonesia. Selanjutnya ada diplomasi budaya melalui kegiatan seperti festival budaya, pameran, dan kerjasama universitas di luar negeri.
seperti seni antar negara, seni dengan negara lain, misalkan lewat kayak contohnya dari seni yang sebelumnya seperti pidato atau bahkan seni-seni yang lainnya yang mungkin mudah dipahami oleh negara-negara asing. Bahasa ini juga bisa disampaikan lewat dari kegiatan ini untuk mempererat sebagai jembatan antar negara dan hubungan antar bangsa melalui nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa karena berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa yang menjemuk alat komunikasi antar suku, membentuk karakter nasional dan juga simbol kedaulatan negara. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah menjadi dasar persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa di daerah. Dari apa yang saya pahami dari bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia kan telah menjadi dasar persatuan yang ditengahi keberagaman. Kalau menurut saya, simbol pemersatu bangsa itu bisa menyatukan masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Lalu bisa juga sebagai alat komunikasi antar suku yang mempersatukan antar suku, sesama suku, dari suku lain ke suku kita, begitu Pak. Lalu bisa juga sebagai pembentuk karakter nasional, sebagai pembentuk karakter nasional tuh seperti mungkin menurut saya ya Pak, mungkin sebagai mencerminkan nilai dan norma dan cara berpikir masyarakat agar bahasa Indonesia bisa membentuk identitas kolektif yang khas di Indonesia. Selanjutnya bisa menjadi simbol kedaulatan negara dalam misalkan dalam pemerintahan atau hukum dan diplomasi yang menunjukkan kemandirian dan kekuatan budaya bangsa, begitu Pak. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangan, pengaruh bahasa asing yang semakin kuat atau terutama bahasa Inggris, kurangnya kesadaran generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut saya, bahasa Inggris mendominasi media, teknologi, dan pendidikan global yang mengakibatkan banyak anak muda lebih terbiasa menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, yang bisa mengurangi rasa bangga terhadap bahasa sendiri karena banyaknya anak muda atau masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa asing. Terus kurangnya kesadaran generasi muda juga sih Pak, banyaknya remaja yang menggunakan bahasa Indonesia yang secara tidak baku seperti bahasa-bahasa yang tidak layak digunakan, terutama di media sosial. Hal ini berpotensi juga sih Pak melemahkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta mengaburkan nilai budaya dalam komunikasi. Lalu ada peluang. Sebagai daya tarik budaya Indonesia, film, musik, kuliner meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di luar negeri. Dukungan pemerintah dalam diplomasi bahasa melalui BIPA dan lembaga-lembaga kebudayaan. Sebagai daya tarik melalui musik, film, dan kuliner Indonesia yang banyak dikenal juga oleh dunia. Hal ini mampu membuka jalan bagi orang asing untuk tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia sebagai bagian dari pemahaman budaya. Lalu dukungan pemerintah melalui BIPA dan lembaga-lembaga kebudayaan.
dari program BIPA dan kerjasama budaya internasional yang memperluas jangkauan bahasa Indonesia secara global sekaligus memperkuat budaya. Lalu selanjutnya ada upaya pengembangan internasionalisasi bahasa Indonesia. Pertama ada pendirian pusat kebudayaan Indonesia di berbagai negara. Itu biasanya pemerintah mendirikan pusat-pusat budaya di luar negeri untuk mengenalkan bahasa Indonesia melalui kegiatan seni, kelas bahasa, dan promosi budaya yang dapat memperkuat citra Indonesia secara global. Lalu ada kerjasama antar universitas Indonesia dan luar negeri, seperti kolaborasi akademik yang memunculkan ide untuk melakukan pertukaran pelajar, dosen, dan penelitian yang melibatkan bahasa Indonesia sebagai objek studi yang atau media komunikasi ilmiah. Lalu ada digitalisasi pembelajaran BIPA secara daring. Itu BIPA, program BIPA yang saat ini tersedia secara online itu dapat menjadi solusi yang bisa membantu masyarakat asing mempelajari bahasa Indonesia dan materi-materi tentang bahasa Indonesia dengan mudah dan fleksibel. Lalu ada dukungan media dan teknologi dalam promosi bahasa Indonesia global. Itu seperti melalui media sosial, platform video, dan aplikasi pembelajaran yang biasa digunakan untuk mempromosikan bahasa secara luas yang dapat menjangkau generasi muda dan komunikasi global. Jadi generasi muda yang lain tuh bisa dengan cepat mengakses dan dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia karena adanya program bahasa Indonesia global gitu Pak. Selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi nasional, tetapi juga alat diplomasi internasional. Mungkin sekian presentasi ulang dari saya. Jika ada salah kata atau pembacaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.